Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munawaroh SPDI, guru SMPN 4 Magetan, mahasiswa IAIN Ponorogo, NIM 209220133, nomor peserta 352081000232. Pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG dalam jabatan IAIN Ponorogo batch 3 tahun 2022. Temanya yaitu hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Subtema 1, Quran Surat An-Nahl ayat 114. Yang kedua adalah hukum bacaan, tafhim, dan tarkib. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan ketua kelas untuk memimpin temannya berdoa. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Selamat pagi Bu. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah kita melaksanakan berdoa, marilah kita mengadakan kegiatan rutin imta. Pada hari ini kita baca Quran surat apa? Al-Fil. Al-Fil ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa, kemudian kita imta. Kegiatan berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan ini kita laksanakan sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Silakan semuanya berdiri. Kemudian bagi yang bertugas silakan mengambil tempat untuk memimpin temannya menyanyi. Silakan.
berikutnya, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Siti akan mengabsen terlebih dahulu. Yang saya panggil bisa tunjuk jari ya. Yang pertama Aulia. Ya, ada. Aurel. Anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai Quran Surat An-Nahl ayat 114, kemudian hukum bacaan tafkhim dan targhib. Namun sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tadi materi yang sudah kita lalui di semester 1 dan kita mempelajari KJ di semester 2. Masih ingatkah anak-anak? Masih. Alhamdulillah. Di semester 2 yang awal ini, Bu Siti akan menjelaskan materi tentang hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi. Sebelumnya, Bu Siti akan bertanya kepada kalian, apakah yang dimaksud dengan hukum bacaan tafkhim? Aulia. Bacaan tafkhim ialah cara membaca huruf yang dibaca tebal. Ya, kita beri aplaus ya. Ada lagi yang lainnya? Ya, silakan Naila. Bacaan tafkhim ialah bacaan yang dibaca tebal. Ya, kita beri aplaus ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Siti akan menyampaikan KD dan tujuan pembelajaran pada kegiatan hari ini. KD dan tujuan pembelajaran yang pertama, KD 3.2, memahami Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi, serta hadis yang terkait dan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.2.1, membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 serta hadis terkait dengan tartil. Ya. Tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisa makna yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114. Kemudian dan hadis terkait tentang mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. Nah, itu nanti kalian bisa menganalisisnya dengan cara diskusi kelompok. Kemudian yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisa hukum bacaan yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan benar. Nah, ini juga nanti ada kegiatan kelompok. Yang kedua, setelah menyimak video dan pemodelan dari pendidik, peserta didik mampu menyelaraskan bacaan An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait dengan benar sesuai tartil. Kegiatannya nanti setelah berdiskusi kelompok, anak-anak sama positif berlatih untuk membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan benar. Setelah itu nanti Bu Siti akan memanggil masing-masing anak untuk diadakan evaluasi atau penilaian. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Alhamdulillah. Sekarang silakan kamu simak baik-baik video pembelajaran yang Bu Siti buat.
membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan takbir. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisa makna yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan benar. Yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran dan berdiskusi kelompok, peserta didik mampu untuk menganalisa hukum bacaan yang terkandung dalam Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran dan kemudian dari pendidik atau guru, peserta didik mampu menjelaskan bacaan Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan benar sesuai takbir. Nah, itu tadi beberapa takdir dan tujuan pembelajaran yang akan kita sampai pada pembelajaran ini. Setelah itu, marilah kita simak Quran Surat An-Nahl ayat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Arti Quran Surat An-Nahl ayat 114 yaitu, maka makanlah yang halal lebih baik dari rezeki yang Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Anak-anak, setelah kamu menyimak video pembelajaran, kalian akan dikelompokkan menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 4 sampai 5 orang. Sudah memilih semuanya? Alhamdulillah. Kemudian masing-masing kelompok nanti tugasnya berdiskusi kelompok. Kemudian tugasnya apa? Sudah ada dalam LKPD ini. Bisa dipahami anak-anak? Nanti saya kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi kelompok. Bisa dipahami? Nah, saya bagi LKPD-nya. Mau pinjam pulpen enggak? Ini sudah ada. Ada kesulitan? Waktu berdiskusi sudah selesai ya anak-anak? Ya, silakan kelompok 1 berdiri semua di tempatnya masing-masing. Kemudian ketua kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok, kelompok lain menyimak, dan apabila ada yang menanggapi dipersilakan. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yahya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kelompok kami tentang materi makna kandungan surat An-Nahl ayat 114, yaitu 1.
Perintah untuk memakan makanan dan minuman yang halal. 2. Perintah untuk memakan makanan dan minuman yang baik. 3. Perintah untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang keempat, perintah supaya hanya menyembah Allah. Silakan jika ada yang mau bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Apa manfaat mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Akan jawab. Manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi ialah menyehatkan tubuh manusia. Ada lagi yang lainnya? Kita beri aplaus kalau tidak ada. Selanjutnya penampilan dari kelompok yang kedua. Silakan berdiri semua menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil kelompok kami tentang hukum bacaan lam tafkhim, yaitu lam tafkhim yaitu apabila ada huruf lam dalam lafaz Allah atau lafzul jalalah berharokat fathah atau dhamma dan sukun yang untuk sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Maka cara membaca lam dibaca tafkhim atau tebal. Contoh, Rasulun minallah, qul huwallahu ahad. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan memulai. Bagaimana cara membaca bacaan lam tafkhim? Silakan jawab. Cara membaca lam tafkhim yaitu dibaca tafkhim atau tebal. Contoh, Rasulun minallah, qul huwallahu ahad. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri aplaus ya. Ini saja kelompok yang ketiga. Kelompok 2 duduk lagi ya. Kelompok yang ketiga berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hukum bacaan lam tarqiq. Lam tarqiq yaitu apabila ada huruf lam dalam lafaz Allah atau lafzul jalalah berharakat kasrah atau kasrah tain dan bertanda sukun yang huruf sebelumnya berharakat kasrah. Maka cara membacanya lam dibaca tarqiq atau tipis. Contoh, alhamdulillah, bismillah, tadlil. Lam dibaca tarqiq atau tipis. Silakan jika ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Bagaimana cara membaca bacaan lam tarqiq? Cara membaca lam tarqiq yaitu dibaca tarqiq atau tipis. Lagi yang lainnya? Kita beri aplaus ya. Kelompok berikutnya kelompok 4. Silakan berdiri. Siapa yang menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viko. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kelompok kami tentang rok tafkhim, yaitu rok tafkhim yaitu apabila huruf rok berharokat fathah, fathah toin, dhammah, dhammah toin dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat fathah dan dhammah. Maka cara membaca rok dibaca tafkhim atau tebal. Contoh, wa arsala alaihi sirat. Silakan jika ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bagaimana cara membaca bacaan lam tafkhim? Tak tafkhim yaitu cara membaca rok tafkhim yaitu dibaca rok tafkhim atau tebal. Ya, kita beri aplaus. Kelompok yang berikutnya silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisa. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil kelompok kami tentang materi rok tafkhim, yaitu rok tafkhim yaitu apabila huruf rok berharokat kasrah, kasrah tain dan sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasrah. Maka cara membaca rok dibaca tafkhim atau tipis. Contoh, lakari multiplikasi minum binal abri. Rok dibaca tafkhim atau tipis. Silakan jika ada yang mau bertanya. Yang bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara membaca bacaan lam tafkhim? Cara membaca rok tafkhim yaitu dibaca tafkhim atau tipis. Contoh, lakari multiplikasi minum binal abri. Rok dibaca tafkhim atau tipis. Kita beri aplaus semuanya.
Bagaimana anak-anak? Sudah paham terhadap materi yang dipelajari? Nah, di sini mau bertanya, untuk kandungan Quran surat An-Nahl ayat 114 itu kira-kira apa? Satu aja, tidak? Tentang mengkonsumsi apa? Makanan yang halal. Perintah Allah mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian bacaan takdim itu kira-kira apa? Bacaan yang dibaca bacaan tarkik itu apa? Bacaan yang baca tipis. Tanda bacanya bacaan takdim itu apa saja? Kemudian apa lagi? Doma. Bacaan tanda baca atau harokat bacaan tarkik itu apa saja? Kasroh kan? Tanwin. Alhamdulillah sudah bisa semuanya. Kegiatan berikutnya yaitu kalian menuliskan masing-masing satu pertanyaan yang kalian belum memahami materi yang sudah dibahas pada kesempatan hari ini. Setelah ditulis nanti Bu Siti menyuruh kalian untuk melemparkan ke temanmu yang lainnya. Bisa dipahami? Nah, saya akan membagikan dulu lembaran kertasnya. Nanti tugasmu adalah menuliskan pertanyaan, satu pertanyaan ya. Ayo semuanya. Sudah semua anak? Kalau sudah silakan. Ya, kalau sudah ikuti petunjuk Bu Siti. Silakan kelompok 1 melempar ke kelompok 2. 1, 2, 3. Kelompok yang kedua melempar ke kelompok yang ke-1. Pekerjaannya tadi. Ya, jadi itu. Kelompok yang ke-3 melempar ke kelompok yang ke-4. Ya. Kelompok yang ke-4 melempar ke kelompok yang ke-3. Ya, jangan sampai itu. Kelompok yang ke-5 melempar kepada kelompok yang ke-1. Ayo diambil depan. Kelompok yang ke-1 melempar kepada kelompok yang ke-5. Ayo, ya. Jangan diambil dong warnamu nih. Nih, diambil dulu. Mendapatkan semuanya? Kalau sudah, silakan dibuka semua kertas yang sudah kamu dapatkan. Silakan kelompok 1 bisa salah satu membacakan pertanyaan lalu bisa menjawabnya sendiri. Silakan berdiri. Pertanyaan, harokat apa saja yang menandakan suatu lafaz dibacakan? Jawaban, harokat fathah, fathah tanwin, doma tanwin, sukun yang didahului tanda fathah dan doma. Kita beri aplaus semuanya. Kemudian kelompok yang kedua, silakan salah satu mewakili. Ya, silakan berdiri. Ya, silakan. Apa arti bacaan takdim? Bacaan yang dibaca tebal singkat huruf A dan ro berharokat fathah tanwin doma tanwin. Ya, betul. Kita beri aplaus semuanya. Kelompok yang kelima, nomor 5 dulu. Coba. Apa manfaat konsumsi makanan yang halal dan baik? Jawabannya adalah menyehatkan badan dan tidak mudah sakit. Ya, kita beri aplaus semuanya. Apa makna kandungan Quran surat An-Nahl ayat 114? Ya. Perintah Allah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Ya, kita beri aplaus. Terakhir kelompok yang ketiga, siapa yang membacakan? Apa makna kandungan surat An-Nahl ayat 114? Jawabannya yaitu perintah Allah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang baik
melaksanakan diskusi kelompok bersama-sama dan kalian sudah memahami materi yang disampaikan mengenai hukum bacaan tafkhim dan tarkib. Kemudian ada juga kandungan Quran surat An-Nahl ayat 114. Kegiatan berikutnya yaitu kita membaca Quran surat An-Nahl ayat 114. Saya berikan contohnya dulu, kalian mendengarkan, setelah itu kalian mengulanginya sebanyak 2 kali. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Silakan kalian tidukan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. 1, 2, 3. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Sekali lagi. Shadaqallahul azim. Coba Sabu Siti akan menunjuk salah satu anak. Coba kamu baca dulu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma Ya, yang putri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Terima kasih. Karena masih ada yang belum lancar, silakan diulangi lagi 2 kali membaca secara mandiri. Coba 1, 2, 3. Silakan membaca sendiri. Setelah itu nanti membaca bersama-sama lagi. Ya. Silakan dibaca sendiri-sendiri dulu. Setelah kalian membaca mandiri, silakan baca bersama-sama sebanyak 2 kali. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Sekali lagi. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban. Halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Kegiatan berikutnya adalah SDK supaya menambah semangat kalian. Bisa dipahami anak-anak? Nanti kita akan SDK-nya membaca sholawat nariyah. Bisa semuanya? Kalau bisa kita mulai 1, 2, 3. Allahumma sholli sholatan kamilatan
sudah menyimpulkan materi pembelajaran pada hari ini yang kita bahas. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu evaluasi atau penilaian aspek psikomotor. Nanti ada yang saya panggil maju ke depan untuk mempraktekkan membaca Quran surat An-Nahl ayat 114. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Untuk yang pertama silakan maju ke depan Yahya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون Sadaqallahul Azim. Selanjutnya absen yang kedua, silakan maju. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Anak-anak, setelah kita mengadakan penilaian praktik performance mengaji, berikutnya kegiatannya adalah evaluasi kognitif atau aspek pengetahuan kalian. Nanti akan saya bagikan dan KBD atau soalnya, kemudian kalian mengerjakan di tempatnya masing-masing. Bisa dipahami anak-anak? Bisa saya bagikan sekarang soalnya dan kamu mengerjakan sebaik-baiknya. Nanti akan saya ambil nilainya. Sendiri-sendiri ya, silakan dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh berdiskusi karena ini adalah tugas mandiri. Ditaruh saja, soalnya ditaruh. Ya, semuanya mengerjakan. Waktu mengerjakan sudah selesai anak-anak, silakan ketua kelas mengumpulkan pekerjaan teman-temannya. Silakan maju ke depan ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Siti akan berpesan kepada kalian. Yang pertama itu mengenai materi yang sudah kita bahas, bahwa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi itu adalah merupakan perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, orang Islam, wajib melaksanakannya. Salah satunya dengan cara membiasakan diri apa? Mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Karena dengan mengkonsumsi itu
keberkahan hidup akan mudah diraih. Sebaliknya kalau kita itu tidak membiasakan diri memakan yang halal, kita terbiasa makan yang haram, maka akan berakibat doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua mengenai Quran surat An-Nahl. Biasakanlah kalian untuk membaca Al-Quran. Tadi ada yang masih kurang ajar, tolong tetap berlatih di rumah ya, sampai bisa ya, karena tidak ada kata terlambat ketika mengaji atau belajar. Kemudian pelajarilah Al-Quran, tajwidnya, sehingga kamu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya mengenai hukum bacaan tafkhim dan tarke, itu termasuk bagian dari ilmu tajwid. Kamu pelajari lagi di rumah sehingga bisa menguasai ilmu yang sudah disampaikan. Kemudian kegiatan minggu yang akan datang, yaitu kita akan membahas mengenai materi iman kepada kitab Allah. Alhamdulillah anak-anak, setelah kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, marilah kita membaca doa penutup majelis bersama-sama sebagai bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.